Universitas Universitas Papabri beserta jajarannya, dan juga Bapak Ibu sekalian yang sekarang bersama-sama belajar soal bagaimana melakukan analisis pada sebuah mati. Menentukan posisi riset kita ke depan seperti itu. Atau misalnya kita mau lihat co-citation misalnya. Co-citation ini artinya dokumen yang tidak dianalisis, tapi digunakan oleh dokumen di dalam yang 6.000 tadi. Dokumen lain yang digunakan oleh dokumen yang kita analisis. Nah, kita lihat kira-kira dokumen mana yang ikut berkontribusi terhadap topik media sosial dan pemilu tadi. Jadi kita pilih co-citation misalnya. Kemudian kita next, kita lihat referensi mana yang sering digunakan para ini ya. Nah, di sini diketahui misalnya ternyata tulisan Alcott ini itu banyak memengaruhi dokumen tentang topik pemilu dan media sosial. Dia 30 kali disitasi di dalam dokumen yang kita analisis tadi ya. 2000 tadi ya kalau tidak salah. Lalu kemudian Verger, ini data seperti ini tidak harus kita visualisasikan berjejaring seperti itu ya, berwarna. Itu bisa kita download seperti ini, diklik kanan seperti ini, kita ekspor seperti ini, nanti kita visualisasikan di Excel saja ya. Ini kan datanya sudah terbentuk, bisa terbaca, jadi kita bisa pindahkan ke Excel seperti itu. Atau misalnya kita mau lihat penulis-penulis yang saling berkaitan misalnya. Kita bisa lihat di sini. Dan next seperti ini. Misalnya yang minimal punya dokumen sebanyak 5. Nah, itu ditemukan 61 ya. Kita tampilkan. Nah, ini yang berkaitan di antara 61, ternyata ada 17 item yang paling relevan yang berkaitan seperti itu ya. Kita misalnya iya saja. Atau iya saja. Nah, Edgar, kalau membaca data seperti ini misalnya, ternyata Edgar itu pernah melakukan penelitian dengan Bode yang klaster warna hijau ini, tapi Edgar ini tidak pernah melakukan penelitian dengan Zhang, seperti itu. Zhang pernah melakukan penelitian dengan Wells, tapi Zhang tidak pernah melakukan penelitian dengan Yang, seperti itu ya. Seperti itu, baca. Ini kadang-kadang ya awal-awalnya susah gampang juga. Saya dulu awalnya agak ini Pak. Saya harus ulang-ulang terus itu. Ya, tapi kan terima kasih Pak karena sebenarnya ini analisis bibliometrik ini sangat penting sekali dalam rangka penulisan disertasi Pak. Karena betul. ditampilkan dulu itu agar supaya penguji itu bisa membaca apakah topik atau parameternya ini sudah banyak yang tulis atau teliti, kita cari yang masih kurang, apalagi kalau masih pertama itu lebih bagus. Ya, terima kasih bagus Pak ini pembahasan ini khususnya yang kuliah di S3 atau yang atau menulis Scopus. Iya betul. Terima kasih Pak. Iya. Itu saja, terima kasih. Iya, sama-sama.
Saya lanjut ya. Ya, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan analisis bibliometrik analisis ini, itu yang paling menjadi concern kita adalah metode atau teknik kontrol ya. Jadi semua teknik kontrol yang kita perlukan itu harus dibunyikan di dalam artikel kita, atau dalam artian bahwa metode penelitian itu menjadi sangat penting di dalam analisis ini. Jadi misalnya ini ya contoh. Ini yang tadi kita diskusikan ya dari tadi ya. Misalnya search dokumen, kita mengambil datanya di mana. Nah, itu harus dituliskan di dalam artikel kita, misalnya database Scopus misalnya. Lalu misalnya topik pencarian kita berdasarkan topik apa, misalnya e-government dan sosial media misalnya. Terus jumlah dokumennya berapa. Nah, itu harus dicatat ya di dalam metode. Jadi kadang-kadang artikel-artikel yang mengambil isu atau pendekatan menggunakan bibliometric analysis, itu metode penelitiannya itu kadang-kadang panjang ya. Kadang-kadang 1 halaman atau ini ya. Lalu kemudian kita membatasi atau melakukan filter terhadap jenis dokumen atau tidak. Nah, itu disampaikan. Seperti itu. Misalnya kita batasi tahunnya, misalnya dari periode tahun berapa ke tahun berapa. Nah, itu disampaikan. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini penting sekali bagi kita sebagai penulis, peneliti, untuk menampilkan kira-kira standar yang kita gunakan untuk menetapkan dokumen publikasi yang kita pilih terhadap topik tertentu itu seperti apa. Nah, itu jadi ini ya. Jadi ada poin-poin yang dianalisis seperti tadi ya, publication trend misalnya, kita bisa lihat tadi, misalnya dari periode tahun keberapa sampai tahun keberapa, jumlah citasi, kita bisa cek jaringan publikasi antara penulis dengan penulis lain misalnya, atau pemetaan topik diskusi seperti tadi yang berjejaring tadi ya. Lalu kemudian kita bisa analisis soal gap, kesenjangan di antara topik-topik yang berkaitan atau tidak tadi. Seperti itu. Ya, Pak Iswanto boleh langsung bertanya, Pak, ke narasumbernya. Ini pertanyaan dari Pak Iswanto. Apakah filter itu bisa menggunakan Prisma, Pak? Itu pertanyaan dari Pak Iswanto. Bagaimana? Pertanyaan dari Pak Iswanto, apakah filter data tersebut bisa menggunakan top 10 saja yang ini. Jadi tidak perlu menampilkan semuanya ya. Sama dengan jumlah dokumen berdasarkan negara, saya tidak tampilkan sampai ratusan misalnya, cuman hanya mengambil beberapa yang ini. Hanya sebagai sampel supaya kita menganalisis. Di analisisnya ya 1 paragraf, 2 paragraf bisa. Misalnya jenis ini kita ambil datanya seperti itu. Ini masih yang dari tadi yang ditampilkan dari atas sampai bagian ini itu web analitik ya Bapak Ibu sekalian. Nanti force viewer-nya itu ini juga sudah force viewer, tapi saya lebih memilih menggunakan tabel, bentuk tabel supaya enak dibaca saja. Misalnya topik-topik yang berkaitan tadi ya. Ini sama pakai web analitik.
Nah, ini baru saya gunakan hanya ada 2 data yang menggunakan Post-viewer. Selain itu pakai web analytics saja. Seperti ini. Saya hanya menampilkan soal trennya, kedalamannya, seperti itu. Atau misalnya kita mau coba jadi coba kita cek contoh artikel ya soal bibliometric analysis yang mudah diakses saja. Belum bisa terbuka. Jadi untuk mencari contoh-contoh artikel yang menganalisis menggunakan bibliometric analysis itu bisa diakses di ini ya, di Google Scholar juga bisa. Saya kebetulan familiar di Google Scholar saja kalau untuk cari data. Ini contoh artikel yang menggunakan pendekatan bibliometric analysis ya. Kita lihat bagian metodologinya ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, ini menjadi hal yang penting dalam penulisan artikel tentang bibliometric analysis ya. Sampai gambarnya seperti ini ya. Dia sampai detail seperti ini. Ya. Dia ini sama tadi menggunakan web analytic ya, Scopus database ya. Nah, baru dia menggunakan Post-viewer seperti ini. Post-viewer. Jadi dia menganalisis kecenderungan data yang muncul ya. Dia tidak hanya mengandalkan Post-viewer, tapi juga menggunakan aplikasi tambahan seperti RStudio ya. Nah, itu. Jadi singkat seperti itu soal bibliometric analysis. Misalnya kita cari contoh artikel yang lain misalnya. Ini apa ini? Yang bisa diakses ya. Ini cuma MDP aja yang muncul. Jadi awal-awal saya belajar soal Post-viewer ini ya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya, tinggal mencari artikel-artikel, kita review seperti ini. Cara mereka menampilkan data dan menganalisis data seperti itu. Jadi bagian material and methods seperti ini dia cukup teliti ya, detail seperti ini ya, seperti yang saya sampaikan mungkin bisa 1 halaman misalnya seperti itu. Nah, tahap analisisnya misalnya, jadi ada 2 halaman dia bahkan. Nah, ini dia menggunakan pakai web analitik tadi seperti yang ini ya Bapak Ibu sekalian. Hanya mengandalkan data seperti ini. Nah, ini datanya kita tinggal ambil pindahkan ke lembar kerja kita. Nah, sudah selesai dia di sini. Tidak terlalu banyak. Jadi tugas kita hanya menilai dokumen publikasi tentang topik-topik yang kita pilih. Seperti itu. Jadi ada 2
pendekatan yang bisa kita gunakan, Bapak Ibu sekalian. Bisa web analysis seperti yang tadi, bisa dikombin dengan alat analisis seperti Foveor. Kalau menggunakan web analisis proses ya seperti ini. Tapi kalau kita ingin memvisualisasikan supaya berjejaring lebih menarik, misalnya mudah dianalisis, bisa dipindahkan ke Foveor. Nah, Foveor sendiri ini gratis, tapi untuk kadang-kadang seperti ini ya. Nah, kadang-kadang banyak peneliti yang kemudian menjatuhkan minat penelitiannya menggunakan bibliometric analysis, tapi tidak memiliki akun ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mengakses data-data seperti ini, kita memerlukan sebuah account untuk masuk. Jadi kadang-kadang akun ini bisa kita dapatkan secara berlangganan. Mungkin bisa lewat institusi atau rekan sejawat Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah ada yang punya, seperti itu. Demikian, mungkin moderator ada yang di ini, silakan. Atau Bapak Ibu sekalian mungkin bisa langsung saja bertanya, seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin jika tidak ada yang mau bertanya, saya coba bertanya Iya, lagi. silakan. Pada saat kita mau, ya misalnya saya tadi kan Sustainable Rural Tourism Governance. Jadi kalau yang pernah saya search di YouTube itu, mereka pakai kayak bulan, jadi kayak tanda petik gitu, and, or gitu. Nih, kalau misalnya tanda petik itu sebenarnya gunanya untuk apa ya? Pada saat kita mencari kata kunci itu di Scopus kah, Science Direct, atau yang lain gitu? Jadi sebenarnya teknik itu untuk spesifikasi saja. Misalnya kalau di luar daripada itu mungkin tidak akan terbaca oleh Scopus, database Scopus. Jadi tanda-tanda seperti itu sebenarnya hanya untuk spesifikasi misalnya. Jadi sebenarnya tidak perlu pakai juga nggak apa-apa ya? Iya. Oh, Tadi ya. Jadi itu bisa. Jadi misalnya kalau Ibu misalnya belum dapat apa yang dicari, bisa menggunakan istilah lain, misalnya sustainable development. Lalu kemudian keyword berikutnya tourism. Lalu kemudian keyword berikutnya misalnya governance misalnya atau government, seperti itu. Oh ya, siap. Di-explore saja Bapak Ibu ya, Bu Maria. Siap. Oke. Baik. Lalu misalnya saya mau melakukan penelitian SLR, nanti saya bisa combine dengan bibliometrik bisa? Bisa. Banyak ya? bisa. Banyak contoh artikel yang mengcombine misalnya bibliometric analysis dan juga SLR tadi bisa. Bisa ya? Cuman bagi saya SLR itu menurut saya agak rumit ya bagi saya sendiri, pengalaman saya. Ya. Nah, karena nanti dia pakai software lain lagi, Atlassian, Envivo, ya. Dan kita harus baca juga sih isinya ya. Kadang-kadang kita harus baca. Kalau bibliometric analysis ini kan kita tidak perlu baca semuanya, gitu ya. Seperti itu, ya. Karena bibliometrik ini dia hanya sampai pada keyword dengan abstrak. Iya. Dengan penulis, publisher, jurnal, ya kayak gitu-gitu. Iya. Nah, kalau SLR kan kita harus konten analisis ya, harus isi di dalamnya ya. Isinya harus ya. Isinya. Butuh konsentrasi. Iya, siap. Baik, makasih Pak. Iya, terima kasih. Sedikit mungkin tambahan. Iya. Ini kan kita tadi melakukan mapping data berdasarkan basis yang di jurnal yang terindeks oleh Scopus. Nah, sebelumnya kan dijelaskan ada beberapa bisa dari sumber dimension dan lain sebagainya. Itu boleh dipraktikkan juga Pak supaya teman-teman yang lain bisa memahami bahwa ada beberapa sumber database yang boleh dilakukan bukan hanya pada Scopus. Ya, terima kasih.
Ya, misalnya kita tidak punya akses terhadap Scopus misalnya, kita bisa belajar menggunakan Dimension misalnya, ya seperti tampilan ini. Ya, Dimension ini salah satu database yang populer juga. Misalnya kita bisa cari misalnya apa ya? Soal kayak kata kunci seperti tadi ya. Government. Seperti ini ya, social media. Jadi kita bisa pilih title and abstract. Kalau mau dibatasi dalam periode tertentu silakan. Ini coba full data saja. Jadi sebelum saya punya akses terhadap Scopus, saya awalnya belajar menggunakan Dimension, Bapak Ibu sekalian. Ini kita bisa cari seperti ini. Kita enter, kita cari. Nah, misalnya ditemukan misalnya berapa? Ini sampai 2000 dokumen lebih ya. 2 juta ya. Berapa ini? Cuman di sini kadang-kadang tercampur antara artikel yang berbahasa Indonesia atau tidak ya, karena Dimension sendiri juga kan sudah mengindeks jurnal-jurnal yang nasional dan sebagainya ya. Jadi kalau kita mau mengambil data ini misalnya di mana ya? Kita login dulu. Ini saya agak lupa juga caranya. Misalnya ini ya, next. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya akses di dalam Scopus, kita bisa belajar lebih dulu menggunakan Dimension ya. Karena Dimension ini tidak terlalu ini. Kita bisa akses free ya. Seperti ini. Tadi kita sudah temukan misalnya topik tentang social media and government. Misalnya kita batasi misalnya yang 2023 saja misalnya. Yang baru mau terbit. Jadi kita save. Ya. Seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini sambil kita menunggu downloadnya. Jadi mungkin tidak semua dari kita punya akses terhadap Scopus misalnya. Itu harus berlangganan secara institusi. Ya, kalau kita punya rekan yang kebetulan sudah punya akun Scopus ini bisa konsultasi apa bisa digunakan atau tidak, atau mungkin kampus kita mungkin sudah ada yang berlangganan, bisa di cross check masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya ini kalau sudah muncul seperti ini, kita download seperti ini. Maaf ya, saya pindahkan dulu misalnya di sini. Dimension. Pak, mau izin bertanya lagi, Pak? Iya, iya. Misalnya kita ambil dari beberapa database, misalnya saya kan ngambil dari Scopus, lalu ambil dari beberapa jurnal, dari beberapa publisher ya, jadi dari Web of Science, dari Science Direct, atau beberapa
publisher, misalnya Francis Taylor dan lain-lain, Sage itu. Nah, kalau misalnya saya ambil begitu banyak, berarti saya harus masukkan ke Mendeley dulu. Bisa Nah, menggunakan Mendeley. pada saat saya masuk ke dalam Mendeley, apakah ini bisa nanti diekspor dalam bentuk CSV itu? Karena yang saya lihat sepertinya hanya dalam bentuk BibTeX, dalam bentuk RIS. Kalau kita seperti ini ya, Bu. Jadi data-datanya memang jenis datanya memang terbatas ya. Misalnya seperti ini ya. Kalau untuk Web of Science misalnya dia menggunakan ini ada RIS, ada EndNote, RefWorks misalnya seperti itu ya. Saya sendiri tidak pernah menggunakan Mendeley, tidak pernah. Siap. Saya langsung ini saja, Bu. Kalau nyari itu langsung biasanya langsung ini. pakai yang Web of Science atau Scopus atau Dimension atau PubMed. Oke, siap. Jadi untuk mempermudah ya sebaiknya kita langsung gitu aja. Kalau misalnya saya bisa akses ke Web of Science dengan Scopus ya udah pakai dua itu aja. Bisa. Oke. Soalnya kalau Dimension itu saya belum pernah. Kan kayaknya dia seperti Google Scholar ya, dia campur. Iya, dia campur, berantakan dan ya kayak Google Scholar ya. Karena Iya. Web of Science dengan Scopus kan itu otomatis. Otomatis ya, memang lebih kredibel. Oke, siap. Itu. Jadi langsung CSV itu nanti banyak ya, karena kalau RIS itu dia tidak sebanyak pilihan kayak yang tadi itu ya. Co-occurrence dan sebagainya. Betul. Itu ya. Dia terbatas. Itu sama, ya. Dia sama hanya dengan author sama keyword. Iya, hanya tidak semua unit analisis itu dimunculkan. Iya, betul. Oke, lebih baik langsung pilih aja yang di atas ya. Oke, siap. Jadi sebaiknya memang kalau bisa Scopus atau Web of Science yang minimal punya kredibel database yang ini, mending kita pakai itu ya, ketimbang pakai Google Scholar atau ini. Tapi kalau untuk mau latihan misalnya bisa seperti ini ya. Kita mana tadi menggunakan RIS. Mana ya? Ya itu yang Dimension ya tadi kita coba. Dimension. Oke. Dimension mana ya? Contoh Dimension. Ini misalnya soal ini ya. Ini artikel saya lama ini. Pakai belajar dulu. Kalau kita berhasil ya. Nah, dia terbatas. Co-occurrence bahkan tidak muncul ya. Jadi kita hanya bisa melihat penulis dengan penulis berdasarkan organisasinya, negaranya seperti itu. Seperti itu. Jadi coba kita tampilkan ya. Jadi memang sangat terbatas ya. Dan sebaiknya langsung aja ya. Ya. Oke, terbatas sekali ya. Iya, terbatas sekali. Oke. Karena metadata di Dimension memang agak sedikit berantakan ya, susah untuk memetakan data-data ininya. Beda dengan Scopus mungkin karena pengalaman publikasi dan sebagainya mungkin sudah paham hal-hal kayak gini. Ya, siap. Makasih, Pak. Seperti itu, Bu. Pak Moderator mungkin silakan. Pak, lanjut. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain mungkin. Ya, jadi Bapak Ibu yang memiliki sedikit kebingungan atau masih mau menggali lebih dalam, itu langsung boleh menanyakan langsung ke moderatornya. Karena kita sifatnya workshop, jadi kita mengurangi chattingan di chat dan lebih banyak langsung face to face kepada narasumbernya. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini mungkin saya lanjut juga mungkin misalnya ini contoh data yang kita peroleh. Misalnya kalau di sini kan kita lihat misalnya trennya itu 2019 hingga 2020 ya. Nah, bagaimana cara membaca data ini? Nah, saya menampilkan seperti ini misalnya. Kebetulan beberapa hari yang lalu juga saya
ada workshop juga, kita belajar bersama-sama dengan mahasiswa yang lain. Nah, cara menganalisis data ini, mengapa di periode 2018 itu rendah, lalu kemudian di tahun 2019 atau 2020 itu meningkat ya. Kita bisa menganalisisnya dengan cara seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya bilang begini, topik penelitian tentang e-government dan media sosial mengalami peningkatan jumlah dokumen yang signifikan pada tahun 2019-2020. Hal tersebut mungkin dipengaruhi oleh minat penelitian yang sedang berkembang, sedangkan pada periode 2020-2022 tampak mengalami penurunan jumlah dokumen. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh fenomena global seperti pandemi COVID-19. Fenomena tersebut merubah minat peneliti untuk fokus pada topik yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut. Jadi, peningkatan dan penurunan jumlah dokumen publikasi seputar e-government dan media sosial sangat ditentukan oleh minat peneliti dan fenomena yang sedang terjadi dalam periode tersebut. Kira-kira seperti itu ya, sampel membaca dokumen. Ini bisa dieksplor, kita bisa berbeda pendapat ya. Minimal gambaran umum seperti ini ya. Jadi setiap data kita harus menganalisis atau melakukan penilaian terhadap dokumen tersebut. Kira-kira trennya seperti apa? Nah, itu nanti kita analisis. Seperti itu. Terima kasih Pak Moderator. Silakan dilanjut. Mungkin ada yang bertanya. Oh ya, ini ada materinya bisa di-share ya. Ya, nanti saya ini ke moderator mungkin ya. Presentasi dari narasumber kita itu sudah mempresentasikan hasil materinya. Sedikit mungkin Pak, narasumber mungkin bisa diberikan sedikit gambaran teknik penulisan IMCAT-nya Pak, dalam aspek penelitian menggunakan bibliometrik ini Pak, secara singkat gitu. Karena mungkin kita beranggapan bahwa dengan menggunakan pendekatan penelitian lain itu berbeda dengan analisisnya minimal Pak. Olehnya itu kami meminta kepada narasumber untuk sedikit memberi pandangan-pandangan teknik penulisan IMCAT-nya Pak, khusus pada pendekatan penelitian menggunakan model seperti ini. Ya, sekian dan terima kasih. Jadi sebenarnya teknik penulisan artikel yang umum yang kita ketahui, misalnya seperti yang disinggung tadi Pak Aswar soal IMCAT, ada introduction, method, result, dan discussion ya. Sebenarnya menggunakan pendekatan apapun itu sebenarnya sama. Cuman kadang-kadang saya sebagai penulis pemula misalnya, kadang-kadang kebingungan kira-kira pendahuluan itu isinya apa ya. Misalnya saya masih punya materinya ya. Ya. Jadi seperti ini ya, kadang-kadang sebagai penulis pemula seperti saya, kadang-kadang kebingungan kira-kira pendahuluan itu isinya apa. Kadang-kadang kita punya ego sebagai penulis, ingin menampilkan semuanya di bagian tertentu. Padahal sebenarnya tidak harus ditampilkan di bagian tersebut. Misalnya bagian introduction, pendahuluan, kita harus mengidentifikasi masalahnya apa. Kalau dalam sebuah literatur misalnya, kita bisa jelaskan misalnya perkembangan literatur itu terhambat karena minimnya penulis-penulis di satu wilayah tidak melakukan atau tidak menjatuhkan minatnya pada topik tertentu misalnya. Artinya kan mempengaruhi perkembangan dokumen publikasi terkait topik tersebut gitu. Lalu kemudian kita kasih penjelasan misalnya kenapa fenomena tersebut bisa berlangsung ya. Misalnya karena misalnya peneliti di Indonesia misalnya
masih minim melakukan riset collaboration misalnya. Mereka hanya bergantung pada peneliti secara mandiri, individual. Sedangkan peneliti-peneliti global lainnya melakukan riset collaboration dengan beberapa institusi lainnya misalnya seperti itu. Kita bisa jelaskan. Lalu kemudian didukung dengan bukti. Lalu kemudian komentar ahli, saya kira cukup ya sampai di situ. Lalu kemudian begitu juga dengan paragraf ke paragraf ya. Kita bisa studi literatur yang relevan dengan fenomena tadi. Kita bisa memberikan posisi penelitian kita seperti apa, perbedaan penelitian kita seperti apa. Itu bisa disampaikan langsung di bagian pendahuluan. Lalu kemudian di paragraf terakhir misalnya, saya biasanya menulis 4-5-6 paragraf lah, tidak terlalu banyak. Tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan penutup ya, kalimat penutup misalnya. Untuk mengakhiri satu paragraf tadi. Jadi penting untuk menampilkan tujuan penelitian kita sebenarnya apa misalnya. Ingin melihat tren dokumen publikasi tentang topik tertentu. Atau tujuan lainnya seperti apa. Pertanyaannya kita bisa uraikan misalnya melihat jejaring penulis di Indonesia misalnya atau yang bersifat global, itu bisa. Nah, metode misalnya jenis penelitiannya seperti apa, sumber datanya apa misalnya, alasan pengambilan data tersebut kita sampaikan. Kalau kita menggunakan alat analisis seperti Fosfior, dijelaskan dan seterusnya. Kalau result in discussion, kalau ada artikel jurnal yang kadang-kadang tidak menyatukan antara result dan discussion. Kadang-kadang result, nanti setelah itu baru discussion. Kalau ada seperti itu, artinya kita hanya di bagian result, kita hanya boleh menampilkan data saja. Tidak ada analisis di bagian tersebut. Tapi kalau kita temukan jurnal yang menyertakan result in discussion dalam template-nya, kita bisa combine antara data dan analisis. Tapi kalau hanya result saja, berarti kita diminta untuk menampilkan data, memvisualisasikan data, dan menjelaskan secara singkat data tersebut apa sebenarnya. Seperti itu. Lalu kemudian kesimpulan. Kalau kesimpulan kan biasanya dulu saya itu biasanya menulisnya seperti merangkum isi artikel. Biasanya memulai dengan kalimat berdasarkan hasil penelitian di atas misalnya, itu sebaiknya dihindari Bapak Ibu sekalian. Atau misalnya berdasarkan kecenderungan data di atas, nah itu sebaiknya dihilangkan. Langsung kita lihat temuannya misalnya. Misalnya topik yang memengaruhi perkembangan studi tentang media sosial dan pemilu itu dipengaruhi oleh minat peneliti secara global. Nah, misalnya langsung seperti itu, langsung kita tampilkan temuannya. Temuannya bisa diidentifikasi di mana? Ya di result in discussion tadi, seperti itu. Nah, apa yang kita bicarakan di result in discussion berdasarkan riset question kita. Di pendahuluan kita punya riset question, di bagian result in discussion kita temuannya sesuai dengan pertanyaan penelitian kita, kesimpulannya ya sesuai dengan yang tadi yang kita sebutkan, seperti itu. Singkat saja ya, seperti ini ya. Demikian Pak Aswar ya. Terima kasih Pak. Mungkin dari teman-teman dosen atau teman peserta pada workshop siang hari ini masih ada yang mau bertanya terkait dengan pelaksanaan kita pada siang hari ini. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Aswar. Yang terakhir tadi saya mau tanyakan Pak tentang penulisan artikel itu. Iya, iya. Misalnya di pendahuluan. Iya. Dalam pendahuluan kita sudah temukan fenomena. Iya. Terus apakah diwajibkan atau bagusnya menampilkan fenomena itu dalam bentuk tabel, ataukah bukan bentuk tabel?
Mana yang bagus Pak? Dalam bentuk tabel atau tidak dalam bentuk tabel? Ini berdasarkan apa yang diajarkan ke saya juga ya Pak. Saya diajarkan untuk tidak menampilkan atau memvisualisasikan data sama sekali di bagian introduction ya Bapak Ibu. Saya diminta untuk menarasikan. Data tersebut sebaiknya dinarasikan. Jadi temuan kita, data itu harus ditampilkan di bagian result in discussion tadi. Jadi di bagian pendahuluan, pendahuluan sama sekali tidak ada. Seperti itu. Ya, jadi beberapa belakangan terakhir saya sudah tidak membiasakan diri untuk menampilkan data di bagian introduction. Ya, selain diajarkan sama profesor juga di kampus, juga editor dan reviewers juga melakukan hal yang sama. Mereka meminta untuk tidak menampilkan data. Tapi ini pilih. Apa alasannya kira-kira? Alasannya karena tetap data itu seperti yang di bagian ini slide saya, data itu tetap ya bukti kita terhadap fenomena tersebut harus tetap ada, tapi memvisualisasikan itu tidak perlu divisualisasikan karena ada bagian tertentu di mana kita boleh menampilkan temuan kita atau data-data tersebut di bagian result in discussion. Jadi disinilah nanti data itu divisualisasikan, dimunculkan. Beda dengan mungkin penelitian seperti tesis, disertasi. Begini Pak, bukankah dari fenomena itu setelah kita temukan itu akan dianalisa, akan dibahas di dalam bentuk penelitian itu. Iya betul. Itulah yang akan kita analisis. Misalnya fenomenanya soal pandemi COVID-19 ya. Ya, jadi kita munculkan misalnya pandemi COVID-19 ini kan pertama kali terjadi di China misalnya tahun 2019. Lalu kemudian kita kasih data lagi, misalnya pada periode awal tersebut ditemukan misalnya dampak kematian tertinggi misalnya berapa juta. Itu kan data, kita tidak perlu buat tabel dan sebagainya. Misalnya negara-negara yang berdampak di mana kan kita tidak perlu tampilkan itu. Kita bisa uraikan misalnya ditulis saja misalnya beberapa negara terdampak virus corona di kawasan Asia, Eropa, Amerika dan sebagainya. Kita tidak perlu menampilkan itu karena data ini kan bisa diverifikasi melalui hasil penelitian sebelumnya juga. Misalnya penelitian Thomas misalnya 2022 yang mengklaim bahwa virus corona itu berdampak di negara-negara seperti Amerika, Eropa dan sebagainya. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Hakim ya. Kalau kita mau lihat contoh artikel mungkin ini saya apa? Ya. Maaf. Sebentar. Jadi kita bisa lihat contoh artikel-artikel yang terindeks Scopus ya, bisa dilihat ya. Nah, di bagian ini kita identifikasi apakah ada gambar atau visualisasi data. Ternyata tidak ada ya. Nah, ini tidak ada data sama sekali. Misalnya kita coba misalnya tapi ini sebenarnya opsional ya. Kadang-kadang dimunculkan, tapi kalau bagi saya sebaiknya tidak perlu ditampilkan juga ininya. Kecuali mungkin di skripsi, tesis mungkin ditampilkan karena mengingat bahwa jumlah terkata itu kan banyak sekali, kadang-kadang sampai 100 halaman lebih. Jadi dengan adanya gambar itu kan membantu kita untuk melihat, membaca dengan baik ya. Nah, ini tidak ada visualisasi datanya. Dia hanya menguraikan saja.
Atau contoh artikel yang lainnya misalnya supaya ini mungkin di manajemen Pak. Kenapa Pak? Mungkin di manajemen ya perlu data itu. Iya. Ini bisa kita cek misalnya Bapak di konsen di bidang apa misalnya, nanti kita cari. Di bagian apa Pak misalnya Bapak? Di manajemen. Iya. Di misalnya ini ya, accounting saja ya, atau umum manajemen saja. Ya, iya. Mana yang populer ini? Ini mungkin ya. Atau yang mana? Tidak bisa diakses mungkin. Waduh, ini laporan nih. Tidak bisa di-download. Kita cari yang lain yang mungkin bisa di-download. Ini Talent Prancis. Jadi beberapa artikel itu menampilkan datanya, ada juga yang tidak. Ya. Ada yang tampilkan, ada yang tidak. Ya. Ya. Ini book chapter ya. Aduh. Ini kayaknya bukan. Ini contoh artikelnya seperti ini. Ini juga tidak ada datanya ya, divisualisasikan. Tidak ada divisualisasikan, tidak ada ya. Nanti di bagian metode baru muncul. Di bagian result kita bisa lihat di sini temuannya, baru dia munculkan datanya seperti ini. Baru data semua result. Baru discussion ini, baru dia menganalisis data-data yang di atas tadi. Nah, seperti ini. Baru dia menarasikan seperti itu. Jadi sebenarnya opsional saja ya Pak ya, kalau ini. Tapi berdasarkan pengalaman saya berinteraksi dengan editor juga, dan diajarkan di kelas waktu itu diminta untuk tidak menampilkan datanya. Dulu klaimnya katanya ya sebaiknya ditampilkan di result in discussion karena itu temuan di situ. Kalau ada data di bagian pendahuluan, introduction, sebaiknya dinarasikan seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Oke Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, masih ada yang perlu ditanyakan terkait dengan materi kita pada siang hari ini? Bagaimana dengan dari Ibu Madia, masih ada Bu yang perlu dipertanyakan? Sementara itu dulu. Oh ya. Masih mencoba mau ya, coba kalau kata kuncinya saya ya. Nah, siap. Ya. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, maka kita mengakhiri workshop kita pada siang hari ini, dan harapannya kegiatan ini bisa dapat mengeluarkan sebuah artikel, dan kami juga dari Universitas Pepabri Makassar bersiap memfasilitasi dalam bentuk publikasi ketika Bapak Ibu melakukan penulisan artikel, karena kami juga memiliki 2 jurnal di Universitas Pepabri, baik yang rumpun teknik dan juga rumpun ilmu sosial. Jadi Bapak Ibu ketika mau melakukan publikasi setelah pelatihan ini dengan teknik pendekatan analisis seperti ini, itu boleh
menghubungi saya untuk melakukan publikasi, karena kami juga menyediakan publikasi di dua jurnal kami. Oke, baik Bapak Ibu, nanti minta maaf Mas Aswar, bisa minta nomor kontak nanti? Oh ya, nanti Bu. Ibu Kalian bergabung dengan di peserta ya? Ya. Oh, ya, Kalian ya. dengan Pak Baharudin mungkin. Oh, siap Bu. Ya, nomor kontaknya Pak Baharudin. Iya Pak. Iya, Iya, Pak. nanti saya bagikan ke Pak Aswar ya Pak. Ya, makasih banyak Pak Tawakal. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Materinya nanti kami share ke grup peserta. Selanjutnya sertifikat juga kami share dalam bentuk PDF di grup peserta, dan Bapak Ibu ketika mau menonton ulang video nanti ini itu dapat diakses melalui YouTube di YouTube Universitas kami di Universitas PPABRI Makassar. Setelah kurang lebih 3 hari ke depan kami melakukan proses upload ke YouTube ke kampus kami, dan boleh Bapak Ibu mengakses ulang ketika ada sebuah kendala-kendala yang perlu dipertanyakan, atau bisa mengkontak langsung dengan Pak Tawakal. Nanti mungkin nanti bisa share link YouTube-nya di grup. Iya boleh Bu, iya boleh. Setelah kami sudah melakukan publikasi di publish videonya ini di grup YouTube, kami akan share linknya Bu. Oke, baik, jika tidak ada lagi yang bisa dipertanyakan, maka kami dari masyarakat Universitas PPABRI Makassar mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta yang telah bersedia bergabung untuk mengikuti workshop kegiatan ini. Marilah kita sama-sama menutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Tawakal yang telah bersedia untuk berbagi pengetahuan bersama teman-teman peneliti dan pegiat literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sebelum live bersama, boleh mengaktifkan seluruh videonya. Kami akan melakukan foto sesi bersama dengan men-screen, karena akan kami mediakan. Minta tolong juga Bapak Ibu yang belum mengabsen. Yang belum mengabsen itu ada di linknya, dan kami juga telah men-share di grup. Minta tolong Pak Tawakal untuk meng-close screen materinya. Screen-nya. Ya, screen-nya. Tawakal. Tawakal. Oh ya. Boleh menampilkan Bapak Ibu semua videonya. Kami akan men-screen layar laptop ini untuk sebagai bagian dari foto sesi bersama. Ya, silakan untuk diaktifkan terlebih dahulu. Oke, masih ada 4 orang yang belum sempat mengaktifkan kameranya. Oke, dengan menghitung 1, 2, 3, foto sesi kami screen. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.